Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Belas SMA 3 Depok mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga dan menaati protokol kesehatan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, alumni SMA Negeri 3 Depok, angkatan 27. Senang rasanya hari ini bisa berbagi cerita, berbagi ilmu yang saya miliki kepada teman-teman sekalian ya, seluruh sivitas akademika SMA Negeri 3 Depok. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita perbanyak rasa syukur kita. Syukur atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmatnya. Semoga kita dapat menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Itu kata Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW, manusia terbaik yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga terang benderang, hingga kita bisa merasakan Islam, hingga kita bisa merasakan manisnya iman hingga hari ini. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, ganjaran untuk setiap amal berlipat-lipat, termasuk amalan sunnah maupun yang wajib. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amal-amalan sunnah sesuai tuntutan Nabi SAW. Ya, insya Allah saya akan berbagi tentang indahnya Islam. Bagaimana Islam mengajarkan ketahanan diri dengan berpuasa dan konsentrasi. Tapi sebelum itu, mari kita lihat sejarah umat Islam terlebih dahulu di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada tiga hal. Ada tiga hal yang peristiwa besar ini, ada tiga hal besar yang terjadi di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Yang pertama, Perang Badar. Yang terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Lalu ada Fathu Mekah, pembebasan Mekah, dan ada pembebasan Andalusia yang terjadi pada bulan Ramadan. Kayak gitu. Perang Badar sebagaimana kita tahu merupakan perang pertama ya umat Islam. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah saat Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu kembali lagi ke Mekah. Itu pembebasan tersebut terjadi pada bulan suci Ramadan, yang mana pembebasan ini tidak ada satupun tetes darah yang turun ke bumi. Lalu ada pembebasan Andalusia, bagaimana Islam bisa dirasakan oleh teman-teman saudara-saudara di Eropa. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Yang ingin saya sampaikan bukan perangnya teman-teman, tapi bagaimana umat Islam sebelumnya, para sahabat dan juga Rasulullah itu tetap beraktivitas, bahkan aktivitasnya tidak bisa dibilang enteng di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bukan bulan untuk bersantai-santai, bukan bulan untuk rebahan, dan apalagi bulan untuk bermalas-malasan. Jadi mari kita tekadkan bulan suci Ramadan ini jadi tempat, jadi waktu untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Berkaitan dengan ketahanan diri. Saya ingin sampaikan gini teman-teman, bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu baik untuk kita. Apa yang Allah larang untuk kita itu sesungguhnya nggak baik. Dan hari ini Allah menyuruh hambanya, menyuruh umat Islam dan kaum-kaum sebelumnya berpuasa. Itu tandanya bahwa puasa ini memiliki dampak baik kepada kita. Kayak gitu. Dan sekarang ilmu pengetahuan telah membuktikannya teman-teman sekalian. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Kalau kita lihat dari segi kesehatan misalkan, selama bulan puasa ya, setidaknya sistem pencernaan kita beristirahat. Yang namanya istirahat, ya kan? Yang namanya istirahat itu ada untuk mengembalikan fungsi, memberikan energi di waktu yang akan datang. Gitu. Contoh kita sekolah gitu, ada waktu istirahat, ya kan? Supaya kita bisa optimal ketika nanti pembelajaran dimulai lagi. Sama puasa, sistem pencernaan kita berpuasa. Harapannya apa? Harapannya setelah bulan puasa, sistem pencernaan kita dan sistem metabolisme dalam tubuh kita itu dapat bekerja lebih optimal lagi di 11 bulan yang akan datang setelah bulan suci Ramadan. Itu dia. Jadi secara esensi ya, sebenarnya bulan puasanya baik, dapat meningkatkan ketahanan diri kita. Kalau fisik kita baik, ya kan? Insya Allah kita bisa lebih tenang, lebih nyaman menjalankan aktivitas-aktivitas kita yang dibawa oleh fisik. Dan yang nama puasa kita diajarkan untuk mengendalikan diri ya.
Kita diminta untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum, lalu mengendalikan diri dari perbuatan dan ucapan kotor, serta mengendalikan diri dari akhlak-akhlak terpuji. Akhlak-akhlak tidak terpuji, mohon maaf. Sebenarnya itu, kita diminta untuk itu. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika berpuasa kita mengistirahatkan tubuh kita agar kita bisa optimal di 11 bulan lainnya. Orang kalau kita, bukan orang ya, mungkin kalau kita lihat ya secara kasat mata, wah puasa ini tandanya kita nggak makan nih, yang harusnya kita sarapan kita jadi nggak sarapan, yang harusnya kita makan siang kita nggak makan siang, yang mana makanan ini jadi kebutuhan pokok manusia ya, tapi kita nggak makan ya kan? Wah berarti puasa ini merugikan dong, kita nggak dapat energi. Sebenarnya bukan itu teman-teman, kita bukan berarti nggak makan gitu, tapi kita hanya mengatur waktu makan kita. Ya balik lagi ke poin awal gitu. Puasa ini berdampak baik bagi diri kita. Ya kan? Esensinya baik berpuasa ini. Nah, cuma cara yang nggak baik yang membuat esensinya itu jadi berkurang, ya kan? Efisiensinya kecil, ya kan? Esensinya baik, caranya nggak baik, itu membuat puasanya jadi nggak baik. Dampaknya jadi nggak baik. Bawaannya lemes, bawaannya alasannya, oh kenapa misalkan gampang nggak fokus, gampang lelah dan lain sebagainya gitu. Karena puasa, yang disalahkan puasanya, padahal bisa jadi sahurnya nggak benar, ya kan? Atau bisa jadi pola berbukanya, pola makannya saat sahur dan berbukanya nggak baik, kayak gitu bisa jadi. Itu yang saya maksud ya. Esensinya baik, caranya yang mungkin kurang baik, yang membuat seakan-akan ya puasa itu memiliki dampak yang buruk. Nah ternyata itu enggak teman-teman. Puasa ini memberikan dampak yang baik pada ketahanan diri kita. Nah bicara tentang cara ya, ada beberapa tips ya yang ingin saya sampaikan gitu. Setidaknya ada 2 hal, yaitu saat makan, pola makan, dan pola olahraga. Ya. Olahraga juga merupakan kebutuhan manusia juga, ya kan, biar kita tetap sehat dan bugar. Tadi makan diperhatikan ketika sahur, dan berbuka diperhatikan. Silakan teman-teman, sekarang alhamdulillah informasinya lebih mudah didapatkan ya. Cari gitu, makanan yang baik, makanan yang harus dihindari ketika sahur, makanan yang cocok ketika berbuka. Setidaknya Rasulullah udah mengajarkan gitu, makan kurma itu baik. Gitu. Di situ mengandung fruktosa ya, bukan itu bisa mengembalikan energi kita ya, yang hilang selama berpuasa. Seperti itu. Sahur juga hindari misalkan minuman yang berkafein, karena itu mempercepat proses tubuh untuk memproduksi air kencing lebih cepat ya. Jadi nanti bawaannya kencing mulu, ya kan? Jadi akhirnya dehidrasi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan, pola makan. Terus yang kedua pola olahraga. Olahraga diatur. Mungkin dulu sebelum berpuasa ya kita olahraganya pagi, ya kan? Tapi setelah puasa jangan pagi lah. Diatur tapi di sore, ya kan? Dokter juga menyarankan gitu. Dan intensitasnya, frekuensinya diatur. Ada yang namanya frekuensi rendah, sedang, tinggi. Ya kan simpelnya nih ya. Simpelnya tuh rendah itu adalah saat kita berolahraga, selesai olahraga, kita masih bisa berbicara normal. Kalau sedang itu kita habis olahraga bisa berbicara normal. Tapi nafasnya itu terbata-bata ya. Perbicaranya itu terbata-bata. Nah, kalau tingkat tinggi, intensitas tinggi, itu saat kita olahraga, selesai olahraga, kita nggak bisa ngomong. Bahasanya ngap-ngapan ya, bahasanya ngap-ngapan. Kayak gitu. Jadi itu harus diatur, dan ketika berolahraga itu hindari tuh olahraga intensitas tinggi, ya banter-banter ya, maksimal banget tuh sedang lah, kayak gitu, sampai keluar keringat, kayak gitu. Olahraga kardio, ya disarankan sih olahraga ketahanan otot ya, kayak push up aja, kayak gitu. Itu diatur ya, jadi jangan pernah menyarankan ya. Pokoknya puasa ini memberikan dampak yang baik untuk tubuh kita, sistem pencernaan kita, metabolisme kita. Suatu hal yang Allah perintahkan, percayalah itu baik untuk diri kita. Cuma kita sebagai manusia ya, yang banyak salahnya, cara-caranya mungkin yang salah, yang membuat esensinya itu jadi nggak dapet, kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya juga mewakili seluruh alumni SMA 3 Depok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa di agenda selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.